Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Menko Perekonomian, yang Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, Bapak Erick Thohir yang diwakili, CEO BRI Pak Sunarso, Dirut PMN Pak Arief Mulyadi, Dirut Pegadaian Pak Kwisyoto, dan narasumber yang lain, dan Bapak Arya Bima dari anggota DPR. Sebelumnya yang bisa kami sampaikan bahwasannya upaya untuk ultramikro ini sejalan dengan upaya pemerintah, yaitu pertama kita tahu bahwa koefisien Gini Indonesia ini masih cukup tinggi, yaitu 0,384. Nah, sehingga upaya ini diharapkan bisa lebih melakukan pemerataan pembangunan. Dan juga kalau tingkat kemiskinan kita ini cukup masih tinggi, apalagi setelah jalan dengan pandemi itu, yaitu 17,76%. Nah, ini yang sejalan dengan apa yang diharapkan dengan adanya ultramikro ini. Kedua, terkait dengan ultramikro ini, tentunya ini sebuah persoalan yang memang saat ini dihadapi oleh UMKM, utamanya dalam persoalan untuk mengakses pendanaan. Pertama, tentunya kita paham bahwasannya audit perbankan itu agak sulit dilakukan oleh kepada UMKM, mengingat sistem pembukuan mereka yang masih sangat low level. Nah, ini yang membuat mereka masih sulit. Kedua, terdapat informasi yang asimetris, yaitu bank tidak mampu melihat kondisi potensi ada di UMKM, sementara UMKM sendiri tidak dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, ini gap yang ada, sehingga gap ini saya rasa dengan adanya ultramikro ini bisa terselesaikan. Dan juga beberapa poin yang bahwasanya ini di tempat Indonesia ini pembiayaan UMKM itu tersebar, namun kecil-kecil. Nah, kecil-kecilnya ini yang diharapkan dengan adanya ultramikro, ada jadi PII yang dikatakan oleh Bu Menkyu dan juga BUMN dan kementerian yang lain-lain ini, dengan adanya ini diharapkan supaya terintegrasi, sehingga dengan adanya hal tersebut maka diharapkan persoalan UMKM ini terpenuhi, sehingga dengan adanya holding mikro ini merupakan holding pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan UMKM lebih terintegrasi dan koordinasi, sehingga diharapkan didapatkan pemberian biaya lebih murah dengan jangkauan lebih luas, masyarakat semakin mudah mengajukan pembiayaan, dan terdapatnya pendampingan. Nah, ini yang paling penting, karena masalahnya banyak upaya-upaya yang dilakukan kepada UMKM, dan kita paham bahwa UMKM mempunyai keterbatasan SDM, maka pendampingan ini sangat-sangat penting. Nah, ke depan yang perlu kita pikirkan bagaimana ini supaya biaya pendampingan ini yang kita supaya lebih lebih efisien. Nah, selain ultramikro ini, kita tadi paham dari Pak Menko bicara tadi ada namanya program kredit usaha rakyat, yang mana KUR ini merupakan jembatan. Mereka jembatan untuk menuju UMKM bisa pinjam dengan bank komersial. Nah, karena dengan jembatan ini intinya pemerintah memberikan suku bunga dengan subsidi bunga, sehingga suku bunganya rendah. Dan penyaluran ini sudah sampai kepada seluruh Indonesia, dan pengalaman terbanyak di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Nah, tahun ini KUR ini masih dijalankan dengan kondisi krisis, yaitu relaksasi kebijakan KUR dilanjutkan dengan pemberian suku bunga 3% hingga 6 bulan, dan pemberian KUR khusus klaster. Nah, ini yang diharapkan, karena dengan metode klaster ini diharapkan UMKM bisa makin tumbuh dengan baik.
Dan yang terkait dengan KUR masih pada sektor pertanian dan perdagangan. Dan ke depan diharapkan KUR itu lebih didorong untuk sektor yang lebih produktif, yang bisa meningkatkan nilai tambah pada UMKM dan juga kepada Indonesia pada keseluruhannya. Nah, tadi hal sudah disampaikan oleh Pak Menko bahwasannya kita menargetkan 30%, bahwasannya bank bisa memberikan pinjaman kepada UMKM. Nah, ini tentunya butuh upaya keras, bukan saja dari pihak banknya, juga pada pembina kementerian lembaga yang mengurus UMKM, bagaimana mereka bisa mengakses. Nah, selain hal itu, untuk mendorong 30% ini, kita juga berharap bahwasannya UMKM itu bisa naik kelas. Kita tidak hanya berharap UMKM hanya besar di mikro saja, juga kecil dan menengah. Dengan ada 30% ini, apa yang akan kita harapkan? Bagaimana UMKM bisa mendorong ekspor lebih tinggi dan masuk dalam rantai global, dan juga menjadi pemasok bagi usaha besar dan meningkatkan teknologi dan melakukan R&D. Jadi ini di UMKM bisa membuat menjadi dengan istilah saat ini bisa menjadi recover stronger dan recover together dalam kebijakan untuk mendorong G20. Nah, terkait dengan hal tersebut, pembiayaan tersebut, kami di Kementerian Perekonomian cukup banyak kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan pendanaan. Satu, misalnya kita saat ini sedang mendorong supaya UMKM pindah dari informal ke formal. Karena saat ini masih sebagian besar UMKM bekerja di informal, dan saat ini jumlah NIB sudah mencapai 17.654 usaha mikro. Dan ini kita diharapkan makin bertambah. Kenapa begitu? Dengan pindahnya mereka menformal, maka mereka akan lebih mudah untuk dapat mengakses perbankan. Dan tentunya ini untuk formal dan informal kita butuh dari holding company untuk melakukan pembinaan dan lainnya. Saat ini juga kita berupaya sedang melakukan PLUT ekonomi UMKM, yaitu PLUT merupakan pembinaan kepada UMKM, dan juga saat ini kita sudah mencapai memanfaatkan platform digital khusus untuk UMKM yang dikenal nama dengan onboarding UMKM. Per November sudah mencapai 18,9 juta UMKM onboarding. Nah, ini merupakan potensi yang harus digarap dengan adanya ultramikro ini. Jadi selanjutnya kami juga melakukan peningkatan koperasi menjadi koperasi modern. Dengan adanya koperasi modern ini diharapkan pendanaan dari ultramikro ini bisa mendorong dan juga mendorong usaha produksi. Demikian dari kami yang merupakan dengan moto kita akan berusaha meningkatkan UMKM naik kelas, dan tentunya ini membutuhkan pembiayaan utamanya dari holding company. Dan sebelumnya tadi saya lupa mengatakan permintaan mohon maaf bahwasannya Pak Menteri ada berbarengan hadir sehingga mewakilkan kepada kami. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.